Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Dan di antara nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah tatkala Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kita untuk kembali menghadiri ta'lim, kajian dalam rangka melaksanakan satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah atas kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan hadirnya kita dalam satu ta'lim ini merupakan nikmat besar, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ad-Darda. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, padanya ia menuntut ilmu, di jalan tersebut ia menuntut ilmu syar'i, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Maka para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apa yang kita lakukan saat ini merupakan ibadah yang sangat besar, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena saat ini kita sedang berada di salah satu di antara jalan yang ujungnya adalah surga Allah. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bahkan jika seandainya kita bandingkan nikmat ini dengan nikmat yang lainnya, dimudahkan dalam menuntut ilmu syar'i, digerakkan hati kita dan diberikan kemudahan kita untuk bisa hadir dalam suatu ta'lim yang diajarkan padanya Al-Quran dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan nikmat yang lainnya dari nikmat dunia itu tidak sebanding. Ya, karena Nabi tadi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini nikmat yang hendaknya senantiasa kita syukuri dan harus selalu kita jaga agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah kebaikan. Karena bagaimana mungkin sebuah nikmat belajar menuntut ilmu syar'i bisa dibandingkan dengan nikmat dunia, bahkan mungkin dunia dan seisinya. Karena dengan menuntut ilmu kita bisa memahami hukum salat, bagaimana tata cara salat, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini nikmat subhanallah yang kalau kita renungkan dan kita fikirkan, jika seandainya dunia dan seisinya dibandingkan dengan nikmat ini, kita lebih memilih nikmat ini. Ya, ini hendaknya senantiasa kita syukuri, karena ini yang disebutkan oleh Abu Darda tatkala beliau meriwayatkan hadis ini kepada seorang lelaki yang datang dari kota Madinah ke Damaskus dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Ya, kala itu pemuda ini berkata kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, ji'tuka min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Darda,
saya datang dari kota Madinah ke Damaskus. Ya, dari Madinah ke Damaskus, yakni dari Saudi Arabia sekarang, kota Madinah. Beliau berjalan, ya, menempuh perjalanan yang cukup jauh, ya, sampai ke ibu kota Suriah sekarang, Damaskus. Ya, tentunya dulu orang imma berjalan atau menaiki unta. Butuh waktu yang lama, melewati padang pasir yang begitu jauh, sampailah dia di kota Damaskus. Maka Abu Darda mengatakan, apa tujuanmu datang kemari? Dia mengatakan, saya mendengar ada sebuah hadis yang sampai kepada saya di Madinah, dan dikatakan bahwa hadis ini engkau yang menyampaikannya, dan engkau mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW. Maka aku datang kemari, ingin bertemu denganmu, agar aku bisa langsung mendengar hadis itu. Berarti dia datang untuk menuntut ilmu. Maka Abu Darda mengatakan, wahai saudaraku, mungkin atau engkau datang kemari untuk berdagang? Dia mengatakan tidak. Atau mungkin ada keperluan yang lain kau datang kemari sekaligus mungkin ingin bertemu dengan saya? Dia mengatakan tidak. Atau mungkin antum ada kebutuhan-kebutuhan yang lain datang ke kota Damaskus? Dia mengatakan tidak. Saya datang kemari hanya ingin mendengar hadis itu langsung darimu ya Abu Darda. Maka Abu Darda mengatakan, absyir, bergembiralah engkau. Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, di mana di jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah dengannya mudahkan ia menuju jalan surga Allah tabaraka wa taala. Maka ini kita katakan bahwa ini nikmat besar, ya. Bagaimana mungkin kita bisa membandingkan, saya sebutkan tadi, antara mungkin keuntungan dalam perdagangan yang bisa mungkin 1 juta, 2 juta, bahkan mungkin 1 miliar keuntungannya. Akan tapi keuntungan yang kita dapat 1 miliar tersebut, atau mungkin dunia dan seisinya, akhirnya kita menjadi seorang yang tidak tahu bagaimana kita salat, kita tidak tahu bagaimana kita bersuci, kita tidak tahu bagaimana kita membaca Al-Quran, kita tidak kenal kepada agama kita, tidak kenal kepada Nabi kita, tidak kenal kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Maka nikmat dunia sebesar apapun, jika seandainya dibandingkan dengan kebodohan ini, maka dunia itu tidak berarti sama sekali. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jalan yang kita tempuh saat ini adalah jalan yang tepat. Ini adalah jalan kemuliaan, ini adalah jalan yang dibanggakan, dan ini adalah jalan yang ujungnya adalah surga Allah tabaraka wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dilanjutkan oleh Abu Darda dalam hadis tersebut, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Ya, para nabi tatkala meninggal, mereka tidak meninggalkan harta warisan. Para nabi tatkala meninggal, mereka tidak meninggalkan harta warisan. Hatta nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada sebidang tanah yang cukup luas yang dimiliki oleh Nabi di Khaybar, ya, yang itu merupakan bahagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian tanah ini tatkala beliau meninggal diambil oleh Abu Bakar dan diserahkan ke Baitul Mal, karena memang Nabi mengatakan bahwa kami para nabi tidak diwarisi. Artinya harta yang dimiliki oleh para nabi tatkala meninggal ini diambil oleh kaum muslimin, digunakan untuk manfaat kaum muslimin. Karenanya Rasulullah bersabda, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tatkala meninggal mereka tidak mewarisi dinar dan dirham. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Wa innama warathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ini, maka sungguh ia telah mengambil keberuntungan yang sangat besar. Maka semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita paham tentang hukum Allah, maka hakikatnya warisan Nabi semakin banyak yang kita ambil. Berarti semakin banyak warisan itu kita miliki, kita adalah orang yang paling dekat dengan siapa? Rasulullah SAW. Karena ahli waris yang paling banyak mendapatkan harta warisan adalah yang paling dekat kedudukannya dari sisi jalur keturunan dengan mayit. Ya, dengan mayit. Makanya semakin banyak kita mengambil warisan ini, yakni syariat Allah tabaraka wa taala, maka hakikatnya kita mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Satu hadis yang kita pelajari, dibanding 1 hektar sawit,
Bahkan mungkin 20 hektar, bahkan mungkin 100 hektar. Satu hadis yang kita pelajari lebih berharga dari itu. Lebih berharga dari itu semua. Ini adalah jalan, subhanallah, jalan mulia, ya, jalan mulia. Yang jika seandainya seorang menyadari akan keutamaan ini, maka dia tidak akan meninggalkan jalan ini sampai ia bertemu dengan Allah. Karena Imam Ibnu Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tatkala umurnya sudah sangat tua, masih memegang pena, masih memegang kertas, masih terus belajar, bahkan ikut berlari untuk datang ke majelis seorang ulama. Kemudian tatkala ditanya imam, sampai kapan engkau belajar? Sampai kapan engkau belajar? Sampai kapan engkau mencatat hadis? Maka Imam Ahmad mengatakan, aku terus akan membawa pena ini sampai aku masuk ke liang lahat. Ya, Imam Ibnu Mubarak tatkala ditanya, sampai kapan kau belajar? Sudah menjadi ulama. Ya, sudah ribuan bahkan jutaan hadis dia hafal. Akan tapi beliau mengatakan, mungkin saja ada satu kata yang bermanfaat bagiku dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat belum aku dengar. Artinya sampai mati aku terus akan menuntut ilmu syar'i. Karena para ikhwah, ini merupakan nikmat, ya. Ini merupakan nikmat yang hendaknya kita syukuri, yang kita pertahankan sampai kita bertemu dengan Allah. Kita dipilih oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk mengejar warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengejar, ya, berebut warisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah tabaraka taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ke-16. Ke-16. Nah, hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu an yang 19 ya. Nomor 19. Mungkin beda cetakan gini ya. Mungkin beda cetakan. Ya. Baik. Hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu yang bercerita tentang bagaimana mujahadah, usaha, perjuangan para sahabat untuk mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk membantu beliau dan kaum muslimin dalam perang Tabuk. Ya. Abu Mas'ud berkata, kunna nuhamilu ala zuhurina. Ya, perjuangan mereka untuk melakukan apa yang telah diperintah dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersedekah, maka mereka nuhamil ala zuhurina. Kami bekerja mengangkut barang-barang dengan pundak kami, menjadi kuli angkut di pasar, dan upah dari mengangkut barang tadi kami sedekahkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad mereka, ini mujahadah mereka dalam menjalankan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan masuk pembahasan hadis ke-17. Hadis dari sahabat yang mulia Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan kunyah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang Nabi riwayatkan dari Allah. Sesungguhnya Allah berfirman. Hadis kudusi. Ya, Nabi meriwayatkan hadis ini dan menisbatkan hadis ini kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ini hadis kudusi yang pertama, firman Allah yang pertama dalam hadis kudusi ini, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Sesungguhnya
aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan kezaliman ini aku jadikan satu perkara atau satu perbuatan yang haram atas kamu. Karenanya fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Ini subhanallah kalimat yang agung yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Artinya Allah tabaraka wa taala berjanji bahwa dia tidak akan melakukan kezaliman. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan ini. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu tidak menzalimi hambanya. Tuhanmu tidak menzalimi hambanya. Ini merupakan janji Allah, ketetapan Allah atas dirinya bahwa dia tidak akan melakukan kezaliman. Bahkan kalimatnya Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah adalah semuanya keadilan. Tidak ada unsur kezaliman. Dan perlu diketahui para ikhwah, yang dimaksud dengan zalim dan lawannya adalah adil, keadilan, kezaliman lawannya adalah keadilan. Kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini yang dimaksud dengan kezaliman. Berarti keadilan, lawan daripada kezaliman adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh misalnya orang yang punya pahala, punya balasan tidak diberikan, ini zalim. Atau orang tidak punya dosa tapi dikasih dosa, ini zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang jahat dimasukkan ke surga, orang yang baik dimasukkan ke neraka. Ini zalim. Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah, sehingga tidak ada hambaku yang tatkala melakukan sebuah kesalahan sekalipun, aku tambah dosanya, enggak ada. Jadi satu dosa, satu maksiat ditetapkan satu dosa, tidak ada dua. Satu maksiat yang kita lakukan ditulis satu dosa. Dua maksiat, dua dosa. Tiga maksiat, tiga dosa. Tidak ada satu maksiat 10 dosa, itu enggak ada. Ya, ini ketetapan Allah tabaraka taala. Dan tidak ada satu amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah kemudian tidak dikasih pahala, itu tidak ada. Tidak dikasih balasan, itu tidak ada. Bahkan yang ada balasannya dikasih, bahkan dilipat gandakan. Ya, karenanya ini ketetapan yang subhanallah menunjukkan akan kasih sayang Allah, keadilan Allah dan jauhnya Allah dari kezaliman. Ya, siapa yang melakukan kebaikan maka minimal akan dibalas dengan 10 pahala. Ini minimal 10 pahala. Bahkan kadang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam kelipatan kadangkala yang tidak diketahui berapa jumlahnya kecuali oleh Allah sendiri. Ini kalau melakukan satu kebaikan. Makanya kalau kita hitung-hitung, kalau kita mengerjakan salat 5 waktu dengan baik, salat 5 waktu dengan baik, satu salat berarti berapa? Hah? Satu salat 10. Jadi kita salat zuhur, pahalanya 10 salat zuhur, 10 kali salat zuhur. Berarti kalau kita salat asar juga sama. Salat zuhur 10 tambah asar 20. Tambah maghrib 30. Tambah isya 40. Tambah subuh 50. Berarti sama saja. Dalam pengurangan yang kita baca dan kita dengar dari Isra dan Mi'raj, awalnya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan 50 salat sehari semalam.
Tapi dikurangi sampai 5 kali sholat, tapi pahalanya 50 kali. Sama. Allahu Akbar. Jadi ini minimal 10 kali lipat. Minimal. Bahkan Nabi mengatakan ila sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang tidak mengetahui jumlahnya kecuali oleh Allah. Ini luar biasa ya. Tapi kalau dosa, satu dosa, satu. Kalau kita melakukan maksiat satu dosanya ditulis. Melakukan 2 maksiat 2. Nggak ada ditambah. Sama sekali tidak ada penambahan dalam penulisan dosa. Karena Allah mengatakan sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Karena banyak kita baca dalam penjelasan di hari akhirat, Allah selalu mengatakan, hambaku, aku tidak akan menzalimimu. Sampai tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bercerita seorang hamba dari umatku, kata Rasulullah, diperlihatkan kepadanya catatan keburukan, catatan dosa yang dia lakukan sebanyak 99 lembar. Semuanya dosa. Satu lembar itu kalau dibentangkan sejauh mata memandang. Masih satu saja sudah yakin kayaknya binasa. Diperlihatkan. Maka Allah mengatakan, ada tidak engkau punya suatu kebaikan yang bisa menyelamatkan engkau dari dosa-dosa yang sangat banyak yang engkau lakukan ini? Dia mengatakan tidak ada ya Tuhan. Allah waktu itu hanya mengatakan kamu tidak dizalimi. Kamu tidak dizalimi. Tidak akan dizalimi kamu. Karena Allah sudah berjanji dalam surah Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Sekecil apapun pahala kebaikan yang kau lakukan, engkau akan dapatkan di situ balasannya. Tidak ada penzaliman sama sekali. Semuanya akan kau lihat. Sampai akhirnya tatkala ia yakin dia akan binasa, Allah tabaraka taala mengatakan, keluarkan kebaikan yang dia punya. Karena kebaikan yang punya masih disimpan oleh Allah. Yang diperlihatkan adalah keburukan dan kejahatan yang dilakukan. Maka dikeluarkan, kiranya hanya 1 lembar catatan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, timbang. Mana yang lebih berat? 99 lembar dosa yang dia lakukan, 1 lembar kalau dibentangkan sejauh mata memandang. Yang lebih berat 99 lembar ini dalam 1 daun timbangan, ataukah 1 lembar syahadat la ilaha illallah? Maka hamba tadi mengatakan, ya Rabb, bagaimana mungkin 1 lembar yang akan mengalahkan 99 lembar? Allah mengatakan, kau tidak dizalimi. Engkau tidak akan dizalimi, kata Allah. Timbang saja. Maka ditimbang. Kiranya yang lebih berat adalah syahadat la ilaha illallah. Allah ampuni sesuai dengan janjinya. Ya, barang siapa yang amal kebaikannya tatkala ditimbang lebih berat daripada amal keburukan, maka dia masuk ke dalam surga. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka Allah katakan masuk surga. Ini subhanallah. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Ya. Padahal kalau seandainya Allah melakukan kezaliman, kenapa rupanya? Misalnya, karena dia yang punya. Makanya kadang-kala seorang bapak misalnya di rumah ditampar istrinya. Tetangga bilang gitu. Kok ditampar? Terserah aku lah. Istriku waktu nikah aku ngasih mahar dia, aku pula urusan dengan mengurusi masalahku. Kan kadang orang seperti itu. Jadi kalau seandainya Allah masukkan kita semua ke dalam neraka, kenapa rupanya? Dia yang punya. Dia yang punya. Ya, beda dengan kita ya. Kalau urusan pribadi kita diurusi orang marah gitu kan. Ya ada cerita anekdot ya. Seorang suami punya 4 istri. Katakan, kamu saya cerai. Istri yang kedua bilang, bang, pikirlah dulu. Masa marah gitu saya langsung cerai kakak pertama gitu istilahnya. Ya kamu bantah juga, kamu saya cerai. Saya cerai gitu. Datang istri yang ketiga bilang, Pak, kok seperti ini? Apa masalah sebenarnya? Ya kamu bantah juga, kamu saya cerai juga. Ya, datang yang keempat bilang, ya Allah bang,
3 istri langsung kamu cerai satu waktu. Kamu bantah juga, kamu juga saya cerai. Datang istri tetangga. Tidak saya dapati seorang lelaki yang paling lemah akalnya kecuali kamu. Dalam satu waktu 4 istrimu langsung kamu cerai. Dia mengatakan, kamu juga saya cerai. Kalau seandainya suamimu sepakat, maka suaminya dari balik rumah mengatakan, saya sepakat. Rupanya nggak berani suami nyerai dia. Ini banyak manusia seperti itu. Artinya dia mengatakan, saya nggak mau orang ikut campur dengan urusan saya. Kenapa rupanya? Harta saya. Keluarga saya. Terserah saya mau lakukan apapun. Ini kan pongah orang. Banyak seperti ini. Ya. Tapi Allah katakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Bahkan kalau lebih jauh kita berbicara. Kalau seandainya semua manusia Allah masukkan ke dalam neraka, zalim nggak Allah? Orang yang sholat dimasukkan neraka, zalim nggak Allah? Kita kalau berbicara tentang diri kita lebih tahu. Kalau seandainya Allah masukkan kita ke neraka, Allah nggak zalim. Maksudnya saya dimasukkan ke neraka, saya tahu Allah nggak zalim. Kenapa? Karena kita tahu banyak kekurangan. Nggak zalim Allah kalau masukkan kita neraka. Karena sholat kita pun khusyuk nggak kalah khusyuk kalinya. Makanya ini sebuah jawaban yang dijawab oleh seorang sahabat tatkala ada seorang tabi'in mengatakan, di hati saya ada ganjalan terkait dengan takdir. Ada ganjalan. Jadi ada sebuah pertanyaan besar terkait dengan takdir. Allah menetapkan seorang di surga, sudah ditetapkan surganya, sudah ditetapkan neraka. Ini ada ganjalan di hati saya. Seakan-akan ini kurang terima saya dengan penjelasan ini. Maka sahabat ini mengatakan, ketahui olehmu, jika seandainya Allah masukkan semua manusia di bumi ini ke dalam neraka, Allah tidak zalim. Karena sehebat apapun orang melakukan ibadah kepada Allah, itu belum sempurna. Dengan nikmat banyak yang Allah anugerahkan kepadanya. Maka nggak bisa kita mengatakan, Tuhan, kalau misalnya ada orang masuk neraka, dia sudah ibadah, dia mengatakan, Tuhan, kenapa engkau masukkan aku neraka? Aku sudah bagus ibadahnya kepada siapa yang bisa jamin? Coba? Ya buktinya Allahu Akbar masih teringat kunci kereta. Ya, masih teringat rumah yang belum dikunci. Ya kan? Ini berarti perintah Allah untuk mengerjakan sebuah ibadah, kiranya belum sempurna kita apa? Kerjakan. Jadi Allah kalau masukkan semua manusia ke dalam nerakanya, Allah tidak zalim. Karena manusia semuanya tidak ada yang sempurna menjalankan perintah Allah. Tapi yang ada Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedikit amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan supaya kita selamat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, dengan amalmu kamu tidak akan bisa masuk surga. Enggak cukup amalmu kalau digunakan sebagai sarana pengganti untuk masuk surga. Enggak cukup. Sampai Nabi sendiri tidak bisa seperti itu. Murni karena karunia Allah, tapi karunia Allah itu diberikan karena usaha kita dalam beribadah. Walaupun ibadah ya masih bolong di sana, sini masih kurang di sana sini. Jadi ini subhanallah. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Kemudian Allah berfirman berkaitan dengan kita manusia, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Karenanya aku telah jadikan kezaliman itu perkara yang aku haramkan atas kamu, karenanya jangan kamu saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kezaliman